Nah, setelah selanjutnya adalah beralih ya, beralih Indonesia Merdeka. Lalu di BPUPKI, di PPKI itu dirumuskan ideologi dan dasar negara, beralih ke pemerintahan era orde lama yang ditandai dengan kepemimpinan Soekarno ya. Ingat saat itu Indonesia baru lahir ya, baru lahir. Nah, seperti apa Pancasila di masa Soekarno ya, di masa Soekarno, termasuk itu Pancasila karena punya konsep mengganti dengan nasakom tersebut ya, nasionalis, sosialis, komunis, dan ada pertentangan ya, karena ya kita memang sampai sekarang malah ya kita mungkin dua kelompok lah, nasionalis, agamis, itu aja. Nah, hanya Soekarno saat itu memang ada ini ya, ideologi yang masuk sampai ke kita ya, dari Uni Soviet sampai kan ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, hanya gagal ya. Nanti saya coba jelaskan bagaimana Pancasila di era Orde Lama beralih ya, ke era Orde Lama, dari Orde Lama beralih lagi ke era Orde Baru. Nah, bagaimana Pancasila baik sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara di era Orde Lama dengan ditandai kepemimpinan Soekarno, maupun era Orde Baru ditandai dengan kepemimpinan Soeharto, termasuk beralih ke era reformasi ya. Dan ingat, peralihan itu ternyata juga ada peristiwa ya yang cukup mencekam dan mengorbankan nyawa juga ya. Jadi saya coba jelaskan. Silakan dilanjut untuk menjawab. Punya dasar dan ideologi negara yang dirumuskan pada saat di BPUPKI ya, masuk di PPKI sudah punya ya ideologi, sudah disepakati dari dasar negara. Ini Pancasila nanti berperan satu membentuk negara, ya, dua menjalankan negara. Karena dia tadi sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi negara ya. Oke, beralih ke Soekarno, bagaimana Pancasila di era Soekarno kan begitu ya. Salah satunya adalah itu tadi Pancasila. Soekarno punya pemikiran, punya konsep tentang mengganti Pancasila dengan nasakom. Nah, dianggap ada dia kelompok kekuatan saat itu, walaupun satu kekuatannya ya komunis yang relatif ditolak ya, ditolak. Lalu mengapa ditolak oleh Hatta misalnya ya. Kalau nasionalis religius sampai sekarang saya kira ya kekuatan itu ada, kekuatan politik itu ada, kelompok nasionalis, ada kelompok religius atau agamis ya, kelompok agama dari dulu dan sekarang. Nah, di era Soekarno itu dia karena masih rumah Indonesia masih baru ya, baru lahir gitu ya, terus walaupun sudah punya ideologi dan dasar negara ya. Nah, tantangannya nasakom tadi, nah sekaligus begini. Di era Soekarno dan Soeharto itu ada kemiripan ya, ada kemiripan. Dua-duanya saya pakai otoriter ya. Mungkin Soeharto lebih dikenal ya atau identik dengan istilah otoriter. Kemudian Soekarno juga begitu. Dengan gayanya yang berbeda. Kenapa ini saya sampaikan ya? Ini mempengaruhi bagaimana Pancasila di eranya masing-masing. Ya. Bagaimana Pancasila di era masing-masing. Kita lihat slide tadi mencoba mengganti dengan nasakom. Soekarno sempat menerapkan demokrasi terpimpin. Ya. Demokrasi terpimpin itu yang berpusat kepada kekuasaan dia. Yang kedua, dia pernah dinobatkan atau dideklarasikan sebagai presiden seumur hidup. Ya, sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, dia pernah membubarkan konstituante.
memang itu DPR ya, Konstitusi Lembaga Pengawasan Legislatif. Dengan tidak ada lembaga pengawasan, maka negara bisa saja semau dijalankan versi dia atau semaunya beliau, gitu kan? Itu yang saya bilang juga. Sekarang juga kalau begitu otoriter juga, gitu ya. Artinya begini, ke era Orde Baru yaitu Soeharto, ya. Nah, tapi di samping ada yang menolak tentang gagasan Pancasila, ada juga yang menerima. Siapa mereka? Misalkan kelompok agama, yaitu siapa? NU, Muhammadiyah. Mereka menerima Pancasila. Oh, padahal mereka kelompok agama ya. Mereka menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya, itu ya. Sampai kalau teman-teman pernah dengar Piagam Jakarta ya, Piagam Jakarta. Sebetulnya kan ada yang menuntut ya, ada yang menuntut sila pertama itu nggak seperti itu. Karena kan ketuhanan yang Maha Esa ya, yang menuntut bahwa berdasarkan salah satu agama, karena dianggap agama ini salah satu agama itu ya mayoritas, ya kontribusinya besar ya. Nah, misalkan katakanlah berdasarkan syariat Islam, ya. Tapi lalu ada beberapa kelompok dari timur yang menolak. Itu hanya berlaku untuk umat Islam. Tapi tetap saja ada kelompok yang khawatir ya. Akhirnya setelah dari perundingan para tokoh atau founding father kita, para pendiri bangsa, disepakati tetap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena faktor itulah kita sekarang hidup beragama dan adalah ya, ada konflik itu ada, tapi masih bisa diredam ya, masih bisa hidup berdampingan kita agama A dengan agama B. Bayangkan kalau nggak ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, belum tentu kita bisa bertahan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Ya, karena ketahanan yang Maha Esa kita dalam konteks beragama, kita beragama, kita warga negara beragama. Silakan pilih agama yang seperti apa yang diakui oleh pemerintah. Misalkan mau Islam boleh, mau yang lain boleh ya, mau Kristen juga silakan. Ini beragama. Nah, negara tidak ikut campur ajaran agamanya. Islam sholatnya zuhur 4 rakaat, ya silakan monggo. Nabinya 25, ya monggo silakan. Terus kalau ada yang dianggap sesat, silakan ditentukan oleh agamanya. Negara tidak ikut campur. Negara hanya ikut kehidupan beragama atau antar agama, ya itu saja. Tapi ajaran agama tidak ikut negara, tidak ikut campur. Silakan ya. Misalkan ada yang mau menambah 25, nabinya 25 jadi 26 misalkan, ya silakan ya. Masih MUI lah katakan kalau di Islam ya. Syahadatnya rukun Islamnya dari 5 menjadi 6 misalkan ya. Atau rukun imannya dari 6 jadi 5, silakan negara tidak ikut campur ya. Nanti kita ada, memang saya mungkin singgung di awal, ada cerita manis ya tentang dalam konteks sila pertama tadi ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menyampaikan bagaimana di lingkungan masing-masing gitu kan. Tapi juga ada cerita-cerita yang tidak enak ya terkait nilai-nilai Pancasila. Misalkan penolakan rumah ibadah ya, penyerangan kelompok agama dan lain sebagainya, atau penghinaan ya dan sebagainya. Oke, karena waktunya pendek ya, beralih ke era Soeharto ya. Ini ditandai dengan apa? Karena pemberontakan komunis lalu digagalkan oleh TNI Angkatan Darat. Nah, ada momentum untuk merebut kekuasaan komunis saat itu, untuk merebut negara, kekuasaan dan menjadikan Indonesia negara komunis. Ada kesempatan ya, saat itu Soekarno sakit ya, di dalam istana, lalu mereka berunding. Nah ini kalau kita untuk keberhasilan merebut kekuasaan tadi, ini TNI Angkatan Darat harus dilemahkan. Ya akhirnya tercetus untuk menculik, membunuh para jenderal tersebut ya. Akhirnya kita apa? Oke, siap.
beralih ya sebentar ya, beralih ke sorry, dia 30 SPK itu jadi komunis mau merebut kekuasaan dan menjadikan negara komunis. Ya. Terus diculiklah para jenderal untuk melancarkan upaya tersebut ya. Lalu berhasil, tapi lalu terdeteksi siapa terdeteksi dan dilakukan perlawanan, dikomandoi oleh siapa? Soeharto. Ya, selesailah itu. Soeharto, jadi surat perintah 11 Maret itu dari Soekarno ke Soeharto untuk sebetulnya mengatasi atau stabilitas keamanan lah. Ya. Tapi karena Soeharto dianggap sebagai pahlawan karena bisa menumpas PKI tersebut, Soekarno kekuasaannya melemah, Soeharto kekuasaannya naik. Ya. Dan terjadilah peralihan kekuasaan ya dari Soekarno ke Soeharto ya. Di era Soeharto juga sama. Bagaimana ideologi dan Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara juga sama, gaya otoriter ya. P4 mungkin dikenal di era Soeharto ya, program kadang-kadang menjadi syarat dengan kepentingan kekuasaan ya. Oke, mungkin sementara cukup ya. Cukup, sementara cukup.